presiden baru akan hadir. Presiden baru akan hadir dengan tentu saja harapan kita bahwa seluruh kerusakan ini akan diperbaiki. Cuman memang menjadi debatable pada bagian ini sebab ada kesalahan pemerintahan yang nyantol di kekuasaannya Pak Prabowo nantinya. Dalam hal ini adalah wakil presidennya itu adalah putra dari presiden. Coba jelaskan kepada kami semuanya pada pengalaman-pengalaman politik yang pernah terjadi baik di sini maupun di luar. Dalam situasi seperti ini kira-kira apa formula yang bisa kita pahami bahwa Pak Prabowo akan melakukan tindakan terbaik agar kemudian problem ini bisa terselesaikan atau bahkan kita cut sama sekali dan kemudian ada masa depan yang lebih baik. Tak akan ada lagi kerusakan-kerusakan seperti yang ada. Itu pasti harapan dari sangat banyak orang. Ya. Bahwa Prabowo akan melakukan itu. Tapi kan kita mesti mencermati day to day bagaimana proses ini berjalan. Ya. Kalau saya amati sampai hari ini kan sudah ada satu statement dari orang-orang sekitar Prabowo bahwa dia akan membangun satu kabinet yang berbasis kompetensi, second kabinet. Kabinet ahli. Nah, maksudnya begitu. Nah, tetapi di sisi lain beredar juga rumor yang tidak bisa kita abaikan, yang kita bisa kesampingkan begitu saja, bahwa kabinet ini yang akan datang ini akan mengakomodasi sebanyak mungkin bekas-bekas lawan sampai kepada itu. Jadi di samping mitra-mitra kerja Pilpres, bekas-bekas lawan pun diakomodasi. Alasannya kita kembali bersatu sesudah kita bertentangan. Ini kan persoalan yang sangat oversimplifikasi. Persoalan kita itu bukan soal apakah Anda akan bekerja bersama orang banyak atau sedikit. Persoalannya itu adalah apakah Anda punya kemampuan untuk mengelola negara sehingga masalah-masalah yang Anda kemukakan tadi itu bisa kita atasi. Jadi jangan menghindar dari penyelesaian masalah menjadi akomodasi orang-orang. Jadi jangan seolah-olah dengan mengakomodasi itu masalah otomatis akan dengan sendirinya selesai. Tidak bisa, Pak. Saya pernah bilang, Pak, ini saya ulangi lagi, biar orang makin paham. Seandainya pun kabinet yang akan datang itu, kita bicara kabinet saja, diisi oleh orang-orang yang paling kompeten dari seluruh dunia. Jadi ambil dari mana? Ambil dari India orang yang terbaik, ambil dari Eropa yang terbaik, masukkan semua dalam kabinet Indonesia dengan jumlah yang tidak banyak tapi kompetensi tinggi, mampu bekerja. Itu aja tidak mampu menyelesaikan masalah Indonesia seperti yang kita harapkan. Apalagi hanya mengambil orang-orang ini yang ya katakanlah ya itu batasnya itu ya sampai pada komitmen biasa saja gitu. Ya, jadi mengakomodasi. Kita lihat nanti. Begitu nanti kabinet dibentuk dengan jumlah yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Ya, maka Anda sebaiknya mengurangi harapan bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau Anda identifikasi orang-orang yang hanya mewakili ya, segmen-segmen tertentu dari partai politik dan kelompok-kelompok masyarakat tidak berbasis kompetensi yang tinggi. Karena itu tidak akan menjawab masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Itu poin yang saya mau sampaikan. Masalah kita sangat rumit. Makanya, apa yang saya maksud adalah pada masa Pak Harto, lagi-lagi saya harus disclaimer pada bagian ini. Saya sungguh sangat tidak nyaman membahas ini. Tapi meskipun pahit kan harus kita bicarakan, kan ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Iya. Bahwa di masa Pak Harto dulu ketika jatuhnya itu tampaknya semua bebannya diberikan ke Pak Harto. Setelah saya timbang-timbang pada banyak peristiwa setelah 20 tahun terakhir ini, saya kadang-kadang melihat kenapa cuma Pak Harto yang bertanggung jawab? Tidakkah kerusakan itu adalah komunal? Ada banyak orang di sekitarnya. Kenapa tiba-tiba orang di sekitarnya menjadi seperti pahlawan semuanya? Padahal mereka pernah menikmati kekuasaan itu. Menurut saya, kesalahan ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, betul. Tentu saja tidak enak kita berbicara tentang kesalahan orang. Tapi karena kesalahan itu berdampak pada kita-kita sebagai rakyat, maka mohon maaf, terima situasinya. Apa yang saya maksud adalah orang-orang yang pernah membantu kerusakan itu harus bertanggung jawab, Bro. Oh iya. Yang saya katakan tadi,
Kalau kita bicara mengenai fenomena Jokowi itu kan satu konspirasi besar yang bekerja. Itu harus diusut semua, siapa yang bertanggung jawab menghadirkan dia, dan siapa yang mendampingi dia langsung maupun tidak langsung dalam mengelola kekuasaan ini sehingga terjadi penyelewengan. Itu mereka harus diusut. Tapi Anda akan kehabisan energi kalau mengurus itu. Makanya harus ada satu kesepakatan etis untuk menentukan pengusutan masalah-masalah hukum serahkan kepada siapa. Ada tim yang dibentuk untuk itu. Pengusutan masalah-masalah ekonomi, keuangan, administrasi, korupsi segala macam, ada yang mengurus itu. Lalu itu sekaligus nanti dibuka. Paling tidak kita buka itu, sehingga generasi akan datang tidak kehilangan arah mengenai sesuatu yang gelap dalam satu periode tertentu. Ini kan sepertinya gelap semua. Seolah-olah mau digelapkan semua yang baru saja dia ucapkan kemarin, kita kan sudah mulai mencoba melupakan itu. Itu semua harus masuk dalam rekor. Seperti itu ya. Terutama itu Pak, yang kita wariskan itu adalah pemerintahan yang memikul beban sangat besar yang ditinggalkan. Kasih itu ya. Ini karena ini negara, jadi wajarlah ada orang mau seperti Pak Prabowo mau jadi presiden. Kalau misalnya Indonesia ini kita konversi menjadi perusahaan Pak, ada satu perusahaan A, nah, dijelaskan semua. Apa situasi keuangannya, utangnya sekian, manajemennya seperti ini, pegawainya hancur-hancuran. Lalu Pak Akbar Faisal ditanya, mau nggak Anda menjadi pemimpin perusahaan ini? Anda akan mikir 2 kali untuk mengambil tanggung jawab itu. Ya, karena Anda harus kerja keras untuk membuat perusahaan ini tidak bangkrut. Ya, nah, tapi karena ini negara, maka selalu saja kalau negara itu kan proses rontoknya kan pelan-pelan. Yang penting ada juga orang berpikir yang penting masuk dulu. Apa Anda jadi menteri kah, apa jadi apa gitu, masuk dulu. Nanti kalau hancur ya apa boleh buat, tapi kita masuk dulu. Karena negara itu pelan-pelan turunnya. Ya, tapi ini semua tidak bertanggung jawab. Ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Tapi sesungguhnya analogi yang saya gambarkan tadi itu harus kita cermati. Ya, ada satu negara yang diambang kebangkrutan, utangnya bertubi-tubi, yaitu proyek-proyeknya banyak yang mangkrak, yaitu beban-beban sosialnya sangat tinggi, ya masyarakatnya masih harus diberi makan siang lagi yang gratis. Ya, Anda bisa gambarkan situasi itu kan. Ya. Lalu Anda mau memimpin, apa yang mau cari? Mau menikmati apa? Kecuali Anda minum obat tidur, Anda bisa tidur tiap malam. Ya. Sebenarnya ini tidak bisa membuat orang tidur. Ya, kalau ini dikonversi, situasi dikonversi pada situasi ketika orang-orang jujur masih ada di bumi ini, ya, mereka akan mengatakan ini hampir sulit, hampir tidak masuk akal kita bisa menyelamatkan Indonesia ini.